Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Arya Malaksmi. Saya dari instansi SMA Negeri 1 Dawan. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahap kedua dengan NIM 25011 94963 di LPTK Universitas Nusa Cendana akan memberikan layanan konseling individual dengan tema pendidikan menunjang pendidikan karir di masa depan. Selamat menyaksikan. Permisi, Bu. Oh ya, silakan duduk, Dek. Oke, selamat pagi Cynthia. Selamat pagi, Bu. Iya, gimana kabarmu hari ini Cynthia? Baik. Tadi ada ulangan atau ujian di kelas? Oh, tadi sempat biasa ada materi aja, Ibu. Belum ada ulangan. Tuh, berarti hari ini jam mata pelajaran jam kelas ini masih kosong ya? Iya, jam kosong. Oke, berarti tidak mengganggu pembelajaranmu untuk hari ini kan? Tidak. Oke, terima kasih ya sudah datang kemari untuk melakukan konseling individu. Nah, sebelum kita melakukan konseling individu, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu karena memulai dengan doa itu akan memperlancar konseling individu kita hari ini. Ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Cynthia. Ibu kenapa memanggil kamu hari ini ke sini? Kemarin kan sudah Ibu sempat ke kelas kamu memberikan konseling bimbingan klasikal. Nah, dan juga memang banyak sekali teman-teman kamu yang bertanya tentang karir di masa depan. Karena kan kamu sudah kelas 3 ya sekarang. Iya, betul. Pasti banyak pertanyaan-pertanyaan tentang karir maupun masa depan. Apakah saya akan melanjutkan ataupun bekerja, kan seperti itu. Nih, karena kemarin kan kamu juga sempat bertanya kepada Ibu tentang karir dan juga sepertinya kamu masih bingung terkait dengan karir. Nih, kemarin juga Ibu lihat dari hasil AKPD kamu juga, itu sepertinya kamu masih bingung terkait dengan karir kamu. Dan juga dari observasi maupun wawancara Ibu dengan guru-guru, kamu sering katanya bertanya-tanya dengan guru matematika atau dengan guru olahraga, karena kan kamu memang lebih dekat mungkin ya kepada mereka. Jadi sekarang Ibu akan memberikan yang namanya tujuan konseling individu. Jadi sebelumnya konseling individu itu adalah di mana konseli itu adalah kamu dan konselor adalah Ibu. Jadi di sini kita berbagi permasalahan yang kamu alami dan Ibu akan memberikan solusi semampu Ibu, dan itu solusi yang Ibu berikan bisa kamu terapkan dengan baik ataupun bisa kamu mungkin kamu bisa berpikir kembali apakah solusi yang Ibu berikan sudah sesuai dengan keinginanmu atau belum, tapi itu tergantung dengan keinginannya kamu, ya. Baik. Oke, sebelum kita melakukan konseling individu, Ibu ingin menjelaskan tentang 3 asas, ya. Sebelum kita menjelaskan masuk ke individu, ada asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kemandirian. Yang pertama, Ibu ingin menjelaskan adalah asas kerahasiaan. Jadi karena di ruangan tertutup ini ada kita berdua saja, jadi kamu bisa percaya dengan Ibu karena Ibu akan merahasiakan apapun permasalahan yang kamu alami. Jadi hanya kita berdua yang tahu permasalahan apa yang kamu akan jelaskan sebentar lagi. Dan juga asas keterbukaan. Nah, ini sangat penting ya Cynthia ya. Karena kalau misalnya kamu tidak terbuka dengan Ibu, jadinya kan Ibu belum bisa menggali apa permasalahan kamu. Jadi Ibu mohon untuk kerjasamanya jangan ada yang ditutup-tutupi. Lebih lengkapnya boleh dijelaskan, karena agar mencari solusi kita kan harus bisa menjelaskan apa permasalahannya dengan lebih terbuka. Baik. Asas kemandirian yang terakhir adalah
asas kemandirian. Jadi terima kasih Cynthia sudah datang kemari, sudah mau menghampiri Ibu, dan juga kamu dengan sendirinya dengan sadar datang kemari ingin menceritakan apa yang ingin kamu selesaikan permasalahannya, ya. Oke. Sebelum itu kita melakukannya, Ibu ingin memberikan surat pernyataan persetujuan terlebih dahulu. Oke, silakan kamu baca dengan seksama, isi nama, jenis kelamin, alamatmu, boleh nama singkat boleh, nama inisial juga boleh, ya. Di Baik. sini yang bertanda tangan Ibu, di sini baru kamu. Oke, silakan. Ini Sabtu tanggal 13 September. Untuk waktunya? Untuk waktunya tetap. Oke, di sini bisa kamu tanda tangan sebelumnya ini kelungkung tanggal 13 September. Oke. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih. Oke, di sini kan kamu sudah tadi baca, bisa dibaca ulang kembali ya, biar biar Ibu bisa mendengarkan dengan seksama. Apakah kamu sudah setuju dengan surat ini? Baik. Saya yang tersebut di atas menyatakan setuju dan bersedia untuk terlibat dan berpartisipasi aktif sebagai peserta konseling individu dari awal sampai akhir proses konseling. Konseling individu tersebut akan dilaksanakan oleh Ida Ayu Ari Wima Laksmi, SPD, selaku mahasiswa PPG Darjab atau guru BK. Kegiatan tersebut adalah bagian dari layanan bimbingan dan konseling di sekolah. 1. Saya bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses konseling berlangsung. 2. Saya diminta untuk memberikan informasi sejujur-jujurnya berkaitan dengan masalah yang saya hadapi. Ketiga, identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan tidak akan disampaikan terbuka kepada umum. 4. Saya menyetujui adanya perekaman proses konseling berupa tulisan, rekaman, percakapan, dan dokumentasi lainnya selama proses konseling berlangsung dengan jaminan informasi pribadi saya dirahasiakan. Nomor 5. Guru menunjang kelancaran proses yang akan dilaksanakan, maka segala hal yang berkaitan waktu dan tempat akan disepakati bersama, yaitu hari Sabtu 13 September 2025, waktu pukul 10 pagi, tempat ruang BK SMA Negeri 1 Dawan. Saya dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam menandatangani surat persetujuan ini, sehingga saya bersedia untuk mengikuti kegiatan konseling individu dari awal sampai akhir. Terima kasih, Bu. Sudah. Oke, terima kasih Cynthia sudah memberikan dengan lantang membacakannya. Jadi di sini kamu sudah setuju ya terkait dengan apa yang akan kita lakukan hari ini. Ya. Oke. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, pemahaman awal kamu terkait dengan bimbingan karir itu bagaimana Cynthia? Pemahaman awal kamu atau istilahnya apa sih yang kamu tahu tentang karir? Karir mungkin seperti bidang atau pekerjaan yang kita lakukan di masa depan. Oke, berarti bidang ataupun pekerjaan yang akan kamu lakukan di masa depan. Iya.
Oke, benar sekali. Jadi, karir merupakan suatu pekerjaan yang akan kamu lakukan di masa depan untuk memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan finansial kamu ke depannya. Jadi, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video tentang apa yang membuat kamu bingung tentang karir itu sendiri, ya. Sebelumnya, Ibu akan memberikan lembar kerja terlebih dahulu kepada kamu, bisa diisi terlebih dahulu ya Cynthia, Baik. terkait dengan pemahaman kamu terkait dengan apa permasalahan kamu hari ini. Ya. Maksudnya di sini adalah kamu bisa membuat langkah awal apa yang ingin kamu lakukan dalam karir kamu ke depannya. Langkah awal apa yang ingin kamu lakukan atau sudah kamu laksanakan dalam menunjang karir kamu ke depannya. Oh gitu. Baik. Begini, Bu. Oke, boleh Ibu lihat? Boleh. Jadi kesulitan yang ada dalam menentukan karir, kamu masih bingung menentukan tujuan serta keinginan diri sendiri untuk melanjutkan ke bidang mana. Ya. Oke. Apa saja solusinya? Saya sudah bertanya kepada guru serta berdiskusi dengan keluarga. Oke. Berarti sudah berdiskusi dengan orang tua. Sudah. Dan apakah orang tua setuju dengan bidang atau jurusan ataupun kamu mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau langsung bekerja, berarti orang tua sudah mengetahuinya? Sudah. Oke. Terus rencana pribadi. Oke, ke perguruan tinggi. Jadi di sini sudah ada rembugan dengan orang tua ya terkait dengan rencana karir, dan juga tapi kamu masih tetap bingung dengan nanti saya ke depannya bagaimana mungkin ya. Iya, Karena mungkin di zaman sekarang untuk mencari karir itu mungkin susah ya, Iya. jadinya masih sulit. Oke. Sekarang Ibu ingin menjelaskan, Ibu mau menerangkan menjelaskan tentang video. Bisa kamu lihat dulu videonya. Ini terkait dengan perencanaan hidup di masa depan, ya. Langkah perencanaan hidup di masa depan. Hai guys, sebelum mulai pembahasan di video ini, gue mau minta kalian buat merenungkan kembali pilihan-pilihan signifikan yang kalian ambil dalam hidup kalian.
Misalnya nih, waktu pilih jurusan kuliah atau pilih mau berkarir di bidang apa. Sedikit banyak kalian pasti sadar kan bahwa pilihan-pilihan itu yang mengambil peran penting dalam hidup kalian sampai ke titik ini. Andai dulu milih jurusan yang lain pas kuliah, apakah bakal sama aja hidup lo? Gue rasa sih enggak ya. Begitu juga soal pilihan bidang karir. Nah, pertanyaan besar gue adalah, apa sih motivasi kalian milih hal-hal tersebut? Apakah betul motivasi itu datang dari diri sendiri? Atau ya jangan-jangan karena keadaan atau karena ngikutin kata orang aja gitu? Orang ini bisa macam-macam ya. Bisa orang tua, bisa teman, bisa tetangga gitu kan. Dan buat kalian yang pilihan besarnya bukan karena motivasi sendiri, kalian ngerasa puas gak sih sama hidup kalian sekarang? Atau yang ngerasa ada yang kurang aja gitu dalam hidup? Tapi kalau ditanya apa yang kurang, ya nggak tahu juga apa jawabannya. Kalau iya, tenang aja. Kalian ada di video yang tepat. Simak video sampai habis, dan gue janji pandangan lo soal hidup nih bakal berubah. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau cerita sedikit soal seorang teman gue, sebut saja namanya Elis. Elis ini pintar banget, salah satu orang paling pintar yang gue kenal di dalam hidup gue. Dan yang mikir Elis ini pintar bukan cuma gue, by the way. Semua teman sekolah Elis itu setiap tahun itu tuh sadar bahwa prestasi paling tinggi yang bisa mereka raih di sekolah adalah jadi peringkat 2. Kenapa? Karena udah pasti peringkat satunya adalah Elis. Nah, karena terbiasa dianggap pintar sejak kecil, semua orang tuh jadi punya opini yang sama soal Elis. Elis, lu kan pintar, jadi dokter aja deh mendingan. Mulai dari orang tua, teman, guru, dan semua orang di hidup Elis bilang hal yang sama. Kamu pintar, jadi dokter aja lah. Dan ketika di SMA, terus waktunya buat daftar universitas, ya karena semua orang di hidup Elis tuh nyuruh dia jadi dokter, ya Elis daftarlah ke fakultas kedokteran negeri paling susah se-Indonesia. Dan terus, dia pintar kan? Ya masuk. Dan di sana pun ternyata tidak berubah. Dia tetap jadi orang paling pintar di sana. Sejak zaman kuliah juga sama kayak sebelumnya. Wah, lu kan pintar. Begitu lulus langsung spesialis aja ya. Dosennya ngomong gitu, temennya ngomong gitu, semua ngomong gitu. Tapi yang terjadi adalah, begitu Elis lulus dan dia jadi dokter, terus masukkan tuh usia-usia quarter life crisis. Nah, Elis tuh mulai galau nih soal identitas dan tujuannya. Karena terlepas sejago apapun dia di dunia itu, di dunia medis ya, dia tuh nggak segitu menikmatinya sebetulnya. Tapi kalau ditanya, loh, emang kalau bukan jadi dokter, lu tuh mau jadi apa? Ya dia nggak bisa jawab juga gitu. Kenapa dia nggak bisa jawab? Karena hidup dia sejak dia kecil sampai ke titik itu, orang tuh nggak pernah nanyain dia tuh maunya apa. Orang cuma komen aja, lu harusnya jadi dokter deh. Tapi nggak ada yang nanya, emang lu mau jadi apa sih? Semua orang terlalu sibuk mengatakan ke Elis soal dia sebaiknya ngapain sama hidupnya. Dan nggak pernah ngasih ruang buat Elis mikirin, hidupnya tuh mau dibawa kemana sih? Tapi ya udahlah, meskipun masih galau soal apa yang sebetulnya dia mau, Elis tetap melanjutkan hidupnya sesuai dengan apa yang orang bilang soal dia. Dia daftar program pendidikan spesialis. Lagi-lagi dia pilih program spesialis paling susah buat dimasukin se-Indonesia. Dan lagi-lagi dia berprestasi luar biasa. Tapi kali ini beda. Apa bedanya? Karena kali ini nih, Elis tuh udah mulai sadar bahwa ada orang-orang lain di sekitarnya dia yang bisa bahagia, bisa sukses, tanpa harus menjalani kehidupan seperti yang dia jalanin. Dan pendidikan spesialis itu berat banget by the way. Tekanan fisik dan mentalnya tuh luar biasa, hampir setiap hari. Terus, buat Elis ya, yang sebetulnya nggak gitu sukanya sama dunia medis, ini tuh berat. Pertanyaan-pertanyaan tuh mulai muncul di kepala dia. Apa iya aku harus menjalani ini semua? Apa iya cuma ini satu-satunya jalan? Semakin hari, pikiran-pikiran kayak gini tuh semakin menghantui Elis. Dan ketika dia ngobrol sama teman-temannya pun, ya ternyata banyak gitu yang mengalami hal yang serupa. Yes, ternyata banyak orang yang mengalami ini. Orang-orang yang menjalani hidup yang nggak segitu memuaskannya. Tapi ya kita taunya hidup tuh kayak gini. Nah, sampai suatu ketika ya, buat orang-orang yang mengalami kejadian kayak gini, kita akan tiba di sebuah persimpangan besar. Pilihan kita adalah antara kita melanjutkan hidup seperti ini dan menerima segala ketidaknyamanan ini, atau kita keluar dan mencari sendiri apa yang sebetulnya bisa bikin kita bahagia di luar dari ekspektasi orang lain akan kita. Sejauh gue tahu, Elis tuh sempat ambiar di saat itu. Namun pada akhirnya dia mengambil keputusan berani untuk keluar dari pendidikan spesialis dan mencoba mengeksplor dunia di luar sana. Dia keluar dari semua ekspektasi orang soal dia dan membangun ulang identitasnya dari awal. Terlepas dari sekian kilogram keringat dan entah berapa rupiah yang sudah pernah dia keluarkan. Berat banget. Tapi pada akhirnya setelah mencoba berbagai hal baru di luar dunia medis,
Elis tuh berhasil menemukan sebuah hal yang sangat dia sukai. Dan meskipun gak langsung jadi yang paling pintar kayak sebelum-sebelumnya, kehidupan barunya itu memberikan dia kebahagiaan yang gak pernah dia temui sebelumnya. Nah, konsep ini suka gue sebut sebagai memenjarakan pikiran. Dan ini mungkin gak hanya dialami oleh Elis, tapi juga lo yang nonton video ini. Memenjarakan pikiran ini berbentuk banyak hal. Tapi salah satu yang kelihatan adalah ketika kita memilih sebuah pilihan dan menjalaninya, karena kita ngerasa kayaknya nggak ada pilihan lain aja gitu. Jadi, lu bisa aja terjebak di sebuah jurusan atau sebuah pekerjaan yang sebenarnya lu nggak suka, tapi lu tetap jalanin karena lu nggak tahu, karena lu mikir bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang bisa lu tempuh. Padahal kan sebenarnya nggak gitu gitu kan. Sebenarnya opsi lain itu ada. Kadang pertanyaannya adalah, apakah kita mau ngambil opsi lain itu? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih kadang kita ngerasa seolah-olah tuh nggak ada opsi lain buat kita? Alasannya tuh ada macam-macam, tapi gue bisa singkat jadi 3 hal besar sih yang paling sering. Apalagi setelah tadi kita sempat bahas cerita soal Elis gitu kan. Pertama, yang paling sering adalah adanya tekanan dari lingkungan atau orang sekitar. Kayak Elis gitu kan, karena dia pintar, semua orang bilang udah kamu jadi dokter aja gitu. Ya udah, dia daftarnya ke dokteran. Kemudian lulus jadi dokter, ya udah, oh semua orang bilang oh lu pintar jadi spesialis aja gitu. Ya udah, lulus jadi spesialis gitu kan. Nah, tekanan dari luar ini sebenarnya wajar banget buat bikin kita ngerasa seolah-olah kayak nggak ada opsi lain gitu buat melakukannya. Padahal sebenarnya ada aja opsi itu. Kedua, ini nyambung sama poin pertama sih. Karena adanya tekanan dan pengaruh dari luar diri, kita tuh jadi khawatir kalau kita mencoba mengambil opsi lain, kira-kira lebih baik atau lebih buruk ya? Gimana kalau ternyata lebih buruk? Nah, misalnya nih, ganti jurusan kuliah gitu kan, itu pasti bikin khawatir, bikin cemas. Karena ya banyak aja kan yang perlu dipikirin, dipertimbangin lagi, dilakuin lagi. Tapi itu bukan berarti semua itu nggak bisa disortir dan direncanakan ulang. Nah, terakhir, kadang kita emang nggak tahu aja opsi lain itu ada. Sehingga kadang ngerasa kayak, kalau gue nggak jalanin ini, ya gue manusia yang nggak bener aja gitu. Manusia tuh benernya kayak gini hidupnya. Kayak gini pilihannya. Atau pikiran-pikiran lain. Nah, tapi biasanya nih, pas kita sadar kalau opsi lain tuh ternyata ada, dan kita penasaran nih buat coba cari tahu opsi itu, biasanya kita akan terdorong buat explore. Intinya, dengan lu tahu bakal selalu ada opsi lain di segala hal yang lu ambil, lu bakal lebih terbuka dan aktif buat explore opsi-opsi yang sekiranya lebih cocok buat lu. Ini juga sebenarnya bisa berlaku sebaliknya. Karena lu terbuka dan aktif eksplorasi, lu bakal paham dan sadar bahwa opsi lain itu akan selalu ada. Nah, pertanyaan besarnya, opsi lain ini cocok sama lo atau enggak? Ya kan? Nah, gak pertanyaan besar sih sebenarnya, karena jawabannya tuh udah ada, yaitu kenali dulu gitu kan, lu tuh maunya apa, sukanya apa. Paling penting adalah punya tujuan hidup dulu gitu. Kenapa balik lagi soal tujuan hidup? Karena kalau opsi itu baik atau enggak buat kita, yang tahu kan cuma diri kita sendiri. Kita juga kan yang bakal jalanin itu kalau kita ambil. Tahu dari mana coba sebuah opsi itu baik atau buruk? Lu baru bisa bandingin 2 opsi. Kalau lu tahu tujuan lu tuh apa, tinggal dilihat kan mana yang lebih fit sama tujuan lo. Nah, kalau sampai sini lo jadi makin bingung sama apa yang lo mau, siapa diri lo, dan apa yang jadi tujuan diri lo, it's okay. It's okay, serius, nggak apa-apa banget. Mungkin udah waktunya buat lo ikutan layanan 1% yang ngebahas secara mendetail soal pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Oke, dari video tersebut kan sudah ada penayangan terkait dengan apa yang kamu akan lakukan, apa yang harus kamu lakukan terkait dengan masa depanmu. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, permasalahan apa sih yang membuat kamu itu jadi bingung terkait dengan karir kamu? Mungkin lebih ke arah seperti bidang yang saya minati dengan bidang yang disarankan oleh beberapa orang yang pernah saya temui itu cukup berbeda. Dan seperti saya lihat juga prospek karirnya bagaimana. Dan seperti saat ini banyak pekerjaan yang kurang memadai gitu loh Bu. Mungkin yang gajinya besar tapi pekerjaannya cukup sulit, ataupun gajinya yang kurang, pekerjaannya yang gampang gitu. Oke, jadi kalau misalnya bisa Ibu tanyakan kembali, artinya kamu itu pengennya ke mana sebenarnya bidangnya? Kan soalnya tadi kamu bilang menjelaskan ada prospek kerja yang mumpuni, tapi gajinya tidak memadai. Terus ada juga prospek pekerjaan yang kamu itu bagus, tapi kamu yang tidak mumpuni. Jadi
Sebenarnya cita-cita kamu tuh kemana sebenarnya? Untuk cita-cita sih saya masih agak gini ya Bu, bingung. Terus kalau untuk minat, saya ada minat di bidang ekonomi. Oke, bidang ekonomi. Ya, tapi beberapa saran dari orang tua saya seperti menjadi perawat ataupun Mm-mm. guru begitu. Makanya saya sempat bingung Bu. Berarti minat kamu ada di bidang ekonomi, tapi Ya, banyak seperti video yang tadi itu menjelaskan kalau banyak tuntutan kamu kayak bagusan kamu jadi perawat ya, ya atau betul. menjadi seorang guru, tapi memang memang ada sedikit keinginan tapi belum 100% ke sana. Keinginan Ya, terbesarmu itu mau ke bidang ekonomi berarti ya. betul. Oke, di sini Ibu ingin memberikan saran, yaitu coba kamu pikirkan kembali, kamu buat dulu 3 keinginan. 3 keinginan apa yang paling kamu inginkan, itu yang pertama. Yang Ya, kedua, keinginan yang ya masih bisa lah saya lakukan gitu kan. Cita-cita saya, oh mungkin kalau misalnya saya mau ke bidang keguruan, mungkin cocoknya saya ke bidang guru ini mungkin ya. Terus kalau misalnya yang ketiga, oke, opsi-opsi ini ya, mungkin 70% banding 30. ya. Kalau 30-nya ini yang terakhir, karena kamu misalnya berpikir, kayaknya apakah cocok ya saya di bidang eh, keperawatan ya, atau mungkin apa mungkin ya bagusan saya di sana, atau mungkin melanjutkan pekerjaan aja lebih baik gitu. Jadi ada 3 opsi ya lebih Iya, baiknya. Baiklah, jadi sekarang coba kamu apa namanya, setelah Ibu sudah memberikan solusi seperti itu, coba apa sih sekarang perasaan kamu setelah menonton dan Ibu berikan saran seperti yang barusan Ibu berikan? Bisa kamu jelaskan? baik. Dari penjelasan yang Ibu berikan yang sangat Mm-mm. detail dan juga video yang sempat tadi saya tonton, Mm-mm. kemungkinan saya akan memilih apa yang saya inginkan. Tidak tergantung kepada orang lain, kemungkinan saya akan melanjutkan di bidang ekonomi seperti minat dan bakat saya. Oke, terima kasih Cynthia. Jadi untuk sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, silakan kamu mengisi lembar evaluasi terlebih dahulu. Ya, silakan diisi nama, kelas, terus absen, nomor absen, juga tanggal layanan hari ini. Ya, Baik, di sini kamu bisa mencentang ini skornya dari 1 sampai 5. ya. Nah, di sini juga ada di baliknya. Ya. Sudah Ibu. Oke. Oke, terima kasih Cynthia untuk hari ini. Baik. Jadi selama sebulan ke depan atau mungkin kita persingkat aja seminggu ke depan, Ibu ingin kamu kembali lagi ke sini ya. Oke. Ibu ingin kamu menjelaskan kembali apa keputusan terbesar kamu setelah kita melakukan konseling seperti ini ya. Baik. Biar kita juga tahu apakah kamu sudah ada kemajuan atau masih stuck di sana-sana saja. Oke? Baik. Terima kasih Cynthia sudah datang kemari. Dan juga sebelum kita mengakhiri, tadi kita mengawali dengan doa, mari kita akhiri dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Cynthia. Terima kasih Ibu. Ya.